Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Umaira, NPM 2408107010099. Kali ini saya akan membahas materi indexing yang dimulai dari slide 13. Pada halaman ini, slide menampilkan ilustrasi hard disk untuk menjelaskan masalah pada single level index. Ketika kita memiliki data yang sangat banyak, ukuran file index itu sendiri bisa menjadi sangat besar hingga tidak muat lagi disimpan di memori utama atau RAM. Jika indeks harus disimpan di hard disk dan diakses berulang kali, proses pencarian menjadi lambat karena keterbatasan kecepatan disk. Halaman ini menjadi pengantar mengapa kita membutuhkan multi-level indexing, yaitu memecah indeks yang besar menjadi beberapa tingkatan agar lebih efisien. Selanjutnya, gambar ini mengilustrasikan anatomi fisik hard disk untuk menjelaskan bagaimana data disimpan pada piringan magnetik yang berputar, di mana permukaannya dibagi menjadi jalur melingkar track dan potongan juring sektor, yang pertemuannya membentuk unit terkecil penyimpanan bernama block, area biru. Lengan mekanis arm bertugas menggerakkan sensor head secara presisi ke alamat blok tersebut, gabungan posisi silinder, track, dan sektor agar data bisa dibaca. Inti dari mempelajari struktur ini dalam materi indexing adalah untuk memahami bahwa performa database yang cepat bergantung pada kemampuan sistem meminimalkan pergerakan fisik lengan hard disk langsung ke lokasi blok yang tepat, menghindari pencarian manual yang lambat ke seluruh permukaan piringan. Selanjutnya, konsep dasar unit penyimpanan data yaitu blok dan offset. Dijelaskan bahwa ukuran blok sudah ditetapkan, biasanya berukuran 512 bytes, 1024 bytes, dan seterusnya, di mana data akan selalu dibaca dalam bentuk blok. Selain itu, setiap bytes di dalam blok memiliki nomor urut yang disebut offset. Alamat fisik suatu data di dalam disk dijelaskan dengan mengacu pada track X, sektor Y, offset Z. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ilustrasi cara kerja berbagai tipe indexing. Nah, pada gambar pertama ini, representasi fisik penyimpanan data. Pada gambar ini, hubungan antara data logis yang kita lihat. Tabel di sebelah kiri bernama John, Tommy, dan lain-lainnya. Dengan media penyimpanan fisik, gambar piringan hard disk di kanan atas, poin utamanya adalah konsep blocking. Sistem operasi tidak menyimpan baris data satu persatu secara terpisah, melainkan mengelompokkannya ke dalam satuan yang disebut blok. Dalam contoh ini menunjukkan bahwa satu blok hard disk berukuran 512 byte, mampu menampung sekelompok data sekaligus, yang menjadi dasar pemahaman bagaimana data diambil dari disk ke memori. Selanjutnya, bagian ini berfokus pada rincian atribut tabel employee di sebelah kanan tengah untuk menghitung kepadatan data. Di sini dilakukan bedah struktur data dengan menjumlahkan ukuran byte dari setiap kolom, yang menghasilkan total ukuran 128 byte per baris data record. Perhitungan ini sangat krusial untuk menentukan blocking factor, yaitu rumus matematika untuk mengetahui berapa banyak data yang muat ke dalam satu rumah atau blok. Hasilnya adalah perhitungan 512 dibagi 128 bytes sama dengan 4, yang artinya satu blok fisik secara pas dapat diisi oleh 4 baris atau data karyawan. Selanjutnya, ini menjelaskan tulisan di bagian paling bawah yang menjadi inti masalah atau latar belakang mengapa kita butuh indexing. Mensimulasikan skenario jika terdapat 100 data karyawan, maka dibutuhkan total 25 blok penyimpanan. Kesimpulan fatalnya adalah, tanpa adanya indeks, untuk mencari satu data saja, komputer terpaksa melakukan scan manual ke seluruh 25 blok tersebut. Ini menunjukkan inefisien yang besar, dan materi ini biasanya digunakan sebagai pembuka untuk menunjukkan bahwa dengan teknik indexing kita perlu membaca ke 25 blok tersebut, melainkan cukup mengakses sedikit blok saja. Baik, selanjutnya, ini dense index itu seperti daftar absensi yang lengkap. Jadi ini memakai dense index. Semua orang dicatat satu persatu lokasinya supaya bisa ditemukan langsung tanpa harus mencari-cari. Selanjutnya, gambar ini membuktikan efisiensi konsep dense index. Karena ukuran indeks ini sangat kecil, hanya 16 byte, kita bisa menyimpan puluhan indeks sekaligus dalam satu blok penyimpanan. Hasilnya sangat signifikan untuk mencari satu orang di antara 100 data karyawan. Komputer hanya perlu mengakses total 5 blok saja,
yang membuktikan bahwa metode ini jauh lebih cepat dan ringan dibandingkan harus menelusuri seluruh data secara manual. Selanjutnya, gambar ini menjelaskan solusi saat data membengkak drastis, misalnya jadi 1000 record, yang membuat indeks biasa ikut membesar menjadi 40 blok, sehingga pencarian mulai melambat. Solusinya adalah menggunakan teknik multi-way index, yang dimana yang pertama kita membuat indeks di atas indeks yang jauh lebih kecil. Terus cara kerjanya, komputer membaca indeks kecil ini dulu untuk tahu harus lompat ke bagian mana di indeks yang besar. Selanjutnya, lapisan-lapisan indeks disusun bertingkat, bentuknya menyerupai struktur pohon tree. Prinsip utama adalah semakin banyak tingkatan indeks yang dibangun, justru semakin sedikit jumlah blok fisik yang perlu dibaca komputer, sehingga pencarian data menjadi sangat cepat. Catatan ini diakhiri dengan kesimpulan penting untuk membuat struktur indeks bertingkat yang bisa mengatur dirinya sendiri secara otomatis, tanpa perlu kita atur manual saat data bertambah atau berkurang. Solusinya menggunakan algoritma B-tree. Selanjutnya, kita punya dua cabang, yaitu MW Search Tree bisa punya banyak cabang, M cabang, sehingga pohonnya lebih pendek dan pencarian datanya lebih efisien. Selanjutnya, MW Search Tree memungkinkan pohon menjadi lebih pendek, karena satu node bisa menampung banyak data dan cabang, sehingga proses pencarian data jauh lebih efisien dibandingkan binary search tree biasa. Baik, selanjutnya gambar ini merangkum aturan kunci algoritma B-tree untuk menjaga struktur data tetap seimbang dan efisien. Syarat utamanya adalah setiap node wajib terisi minimal setengah dari kapasitas. Agar pohon tidak tumbuh terlalu tinggi, semua ujung data leaf node harus sejajar di level yang sama dan proses penyusunannya dilakukan secara unik dari bawah ke atas atau bottom up. Nah, gambar terakhir, gambar ini membuktikan bahwa B-tree tumbuh dari bawah ke atas, bottom up. Setiap kali kotak bawah penuh, ia akan memecah diri dan mengirim satu angka ke atas yang lama-kelamaan menjadi pohon bertambah tinggi levelnya. Baik, selanjutnya pemilihan indeks. Yang dimana dense index adalah jenis indeks yang menyediakan satu entry untuk setiap record pada file data, sehingga membuat proses pencarian menjadi lebih cepat karena DBMS dapat langsung menemukan lokasi record tanpa perlu langkah tambahan. Namun, karena setiap record memiliki indeks sendiri, dense index membutuhkan ruang penyimpanan dan memori yang lebih besar. Jenis indeks ini paling cocok digunakan pada secondary index, di mana nilai key bisa diduplikat atau ketika ukuran file indeks relatif kecil dibanding kapasitas memori, sehingga overhead penyimpanan tidak menjadi masalah dan kecepatan akses tetap menjadi prioritas. Baik, selanjutnya memilih multi-level index. Multi-level index digunakan ketika ukuran indeks menjadi sangat besar sehingga tidak efisien jika diproses dalam satu lapisan saja. Dalam kondisi seperti ini, indeks dibuat bertingkat agar pencarian lebih cepat dan tidak memakan banyak ruang memori. Pada multi-level indexing, primary index diperlukan seperti file data berurutan dan kemudian dibuatkan sparse index di atasnya. Lapisan indeks paling luar adalah sparse index yang ukurannya kecil dan efisien untuk dicari, sedangkan lapisan terdalam adalah primary index yang berisi rujukan langsung ke data. Dengan struktur bertingkat ini, proses pencarian data menjadi jauh lebih cepat karena sistem tidak perlu menelusuri seluruh indeks yang besar secara langsung. Baik, di slide terakhir menunjukkan bagaimana multi-level index bekerja dengan membagi indeks menjadi beberapa lapisan agar pencarian data jauh lebih cepat dan efisien. Lapisan paling atas disebut outer index, yang berfungsi seperti peta ringkas berisi pointer ke blok indeks berikutnya. Ketika kita mencari sebuah key, sistem tidak langsung menelusuri seluruh indeks, tetapi mulai dari outer index, lalu diarahkan ke inner index, lapisan indeks berikutnya yang lebih detail. Setelah inner index ditemukan, barulah sistem menuju index blocks yang berisi pointer langsung ke data blocks tempat record sebenarnya disimpan. Dengan struktur bertingkat ini, jumlah pencarian yang harus dilakukan sangat berkurang, mirip seperti menggunakan daftar isi yang mengarahkan ke bab, lalu ke subbab, lalu ke halaman. Hasilnya, pencarian data menjadi jauh lebih cepat meskipun ukuran indeks sangat besar, karena sistem hanya menelusuri sebagian kecil dari keseluruhan indeks di setiap level. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.